Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imomori Andreo dengan NIM 24030102069. Kali ini akan menyampaikan presentasi atas makalah yang telah saya buat terkait dua topik, yaitu penyajian dan distribusi data serta ukuran pemusatan data, sebagai bagian dari tugas UAS mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis. Izin untuk menyampaikan langsung dua topik karena itu sesuai dengan makalah yang telah saya buat langsung di dua topik. Sebagai pendahuluan, statistika adalah cabang ilmu yang mempelajari cara-cara mengumpulkan, menyusun, menganalisis, menyajikan, dan menafsirkan data agar dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang valid dan menjadi dasar pengambilan keputusan. Statistika terbagi menjadi dua cabang besar, yaitu statistika deskriptif yang berfokus pada penyajian data agar mudah dibaca dan dipahami, serta statistika inferensial yang digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel. Dalam konteks statistik deskriptif, terdapat paling tidak dua komponen utama yang penting, yaitu penyajian dan distribusi data serta ukuran pemusatan data. Penyajian dan distribusi data adalah proses pengorganisasian data mentah menjadi bentuk tabel atau grafik seperti tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan OGIF. Tujuannya adalah menyederhanakan dan menyusun data sedemikian rupa agar pola tren dan sebaran data dapat dikenali secara visual dan numerik. Sedangkan ukuran pemusatan data adalah angka atau nilai tunggal yang digunakan untuk mewakili keseluruhan kumpulan data. Ukuran ini mencakup mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus atau nilai yang paling sering muncul, yang digunakan untuk menggambarkan posisi sentral dari suatu distribusi data. Pemahaman atas kedua konsep tersebut sangatlah penting bagi praktisi ekonomi dan bisnis. Dengan kemampuan menyajikan data secara sistematis dan mengetahui nilai pusat dari suatu kumpulan data, manajer, analisi keuangan, pemilik usaha maupun pengambil kebijakan dapat menyusun strategi yang lebih terukur, berbasis bukti, dan mampu menjawab tantangan persaingan yang semakin kompetitif. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyajian dan distribusi data. Konsep dan tujuan. Penyajian data adalah proses mengorganisasi data mentah menjadi bentuk yang lebih mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis. Salah satu bentuk penting dari penyajian data kuantitatif adalah distribusi frekuensi, yaitu pengelompokan data berdasarkan interval nilai tertentu dan menghitung banyaknya data dalam tiap interval atau frekuensi. Tujuan dari penyajian data antara lain mempermudah pemahaman terhadap data yang kompleks, menyederhanakan penyajian data menjadi bentuk tabel atau grafik, membantu proses analisis data secara virtual dan numerik, serta menjadi dasar untuk analisis statistik lanjutan. Bentuk umum penyajian data antara lain tabel distribusi frekuensi, diagram batang atau histogram, poligon frekuensi, serta kurva OGIF atau frekuensi kumulatif. Langkah-langkah dalam penyajian data antara lain memahami masalah dan jawaban yang diperlukan, mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah dan tujuan, menata data mentah ke data distribusi frekuensi, menyajikan data distribusi dengan grafik, dan menarik kesimpulan mengenai suatu permasalahan. Langkah-langkah pembuatan tabel distribusi frekuensi antara lain terdapat dua langkah, namun untuk awalnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari tabel frekuensi. Tabel frekuensi adalah pengelompokan sejumlah data menjadi kelas-kelas yang tidak terikat satu dengan lainnya yang menunjukkan jumlah pengamatan dalam tiap kelas. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar atau sebaliknya. Lalu langkah kedua adalah membuat kategori atau kelas, yaitu data dimasukkan ke dalam kategori yang sama. Untuk menentukan jumlah atau kategori atau kelas dapat menggunakan rumus Sturges. Untuk menentukan interval kategori, yaitu batas bawah dan batas atas dari suatu kategori. Berikut adalah contoh soal dari penyajian data dan distribusi frekuensi. Terdapat data skor ujian mata kuliah statistika dari 50 mahasiswa.
yang terdiri dari nilai 66, 72, 70, 74, dan seterusnya sampai 73. Untuk penyelesaian dari soal tersebut, kita harus menghitung yang pertama adalah range. Range itu adalah diperoleh dari nilai yang terbesar dikurangi dengan nilai yang terkecil, X max dikurangi X min, yaitu 86 di sini dikurangi dengan 66 sebagai nilai terkecil, menjadi 20. Jumlah data atau N adalah 50 sesuai dengan nilai yang tertera dari 50 mahasiswa. Jumlah kelas dihitung dengan K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. 1 ditambah 3,22 log 50, yaitu menjadi 7 kelas. Interval kelas kita hitung yaitu I 20 yang tadi range dibagi dengan 7 jumlah kelas menjadi 2,86 dibulatkan menjadi 3. Penyajiannya di tabel distribusi frekuensi menjadi terdapat 7 kelas 1 sampai dengan 7 dengan kelas nilai yang selisihnya adalah 3 sesuai dengan tadi interval kelas dengan frekuensi yang bertotal 50. Lalu yang kedua adalah terkait ukuran pemusatan data. Konsep dan tujuannya, ukuran pemusatan data atau central tendency adalah nilai statistik yang menunjukkan posisi pusat suatu distribusi data. Nilai ini mewakili keseluruhan kumpulan data dalam satu angka yang representatif. Tujuan dari ukuran pemusatan adalah memberikan ringkasan numerik dari kumpulan data, menyajikan data dalam bentuk yang dapat dibandingkan, serta menjadi dasar analisis dan pengambil keputusan. Jenis-jenis ukuran pemusatan data terdapat 3 jenis, yaitu mean, median, dan modus. Mean merupakan rata-rata hitung. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Jika jumlah data genap, median adalah rata-rata 2 nilai tengah. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Contoh soal, data laba perusahaan dalam miliar rupiah ada 450, 500, 450, 700, dan 300 miliar. Tentukan mean, median, dan modus dari data tersebut. Penyelesaian atau jawaban. Yang pertama mean, yaitu rata-rata, dihitung dari seluruh nilai ditambahkan dibagi dengan total jumlah perusahaan. 450 ditambah 500 ditambah 450 ditambah 700 ditambah 300 dibagi dengan 5 atau 2400 bagi 5 sama dengan 480. Median dihitung dari diperoleh dari nilai tengah, di mana kita harus mengurutkan terlebih dahulu data menjadi yang terkecil sampai yang terbesar, 300, 450, 450, 500, dan 700. Dengan demikian nilai tengah adalah 450 atau yang ketiga. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Di sini terdapat nilai yang 2 kali muncul yaitu 450. Sebagai penutup, statistika khususnya dalam bentuk penyajian data dan ukuran pemusatan merupakan alat fundamental yang sangat diperlukan dalam berbagai aktivitas ekonomi dan bisnis. Penyajian dan distribusi data membantu menyusun informasi mentah menjadi bentuk yang terstruktur, komunikatif, dan mudah dianalisis. Dengan mengelompokkan data ke dalam tabel distribusi frekuensi dan menyajikannya dalam bentuk grafik seperti histogram atau OGIF, pengguna data dapat melihat pola, tren, dan kecenderungan dalam data yang sebelumnya tersembunyi dalam format mentah. Sementara itu, ukuran pemusatan data memberikan informasi ringkas yang mewakili karakteristik umum dari suatu kumpulan data. Nilai mean, median, dan modus memungkinkan pengguna untuk memahami sejauh mana data tersebar terhadap titik pusat, sehingga dapat dipakai untuk mengidentifikasi anomali, mengukur keseimbangan distribusi, atau sebagai benchmarking antar entitas ekonomi. Keterampilan dalam mengolah dan menyajikan data secara statistik juga sangat relevan dalam menghadapi perkembangan teknologi digital saat ini, seperti data analytics, business intelligence, dan dashboard reporting yang banyak digunakan dalam perusahaan-perusahaan berbasis teknologi. Kemampuan dalam menyajikan data dan menganalisis ukuran pemusatan menjadi fondasi untuk membangun model prediksi, simulasi, keputusan, serta visualisasi data berbasis software. Dengan demikian,
Pemahaman dan penguasaan terhadap penyajian dan distribusi data serta ukuran pemusatan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi sangat aplikatif dan strategis. Mahasiswa, peneliti, analis data, hingga pengambil keputusan di dunia usaha dan pemerintahan perlu memiliki kompetensi ini agar dapat mengambil keputusan yang lebih akurat, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Demikian disampaikan untuk data yang kami dapatkan dalam makalah ini atau PPT ini, kami peroleh dari 2 PPT materi yang disampaikan oleh Bapak di dalam perkuliahan, serta didapat dari data-data melalui internet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.